Aduh, ini bangun tidur aku cuy. Ayo di sini aku mau mulai vlog lagi setelah sekian lama aku berhasil diet. Aku dulu kalian bisa cek video sebelum ini, aku dulu itu 102 kilogram cuy. Tapi sekarang aku 75 kilogram. Aku hampir 30 kilo turun. Tapi sebenarnya ya cuy, fun fact, aku udah turun 30 kilo lebih. Kemarin itu sempat ke 70 kilogram, tapi gara-gara nggak konsisten lagi-lagi nggak konsisten, jadinya naik ke 75 kilogram lagi. Dan ayo kita bahas gimana. Oke, ini aku udah selesai semuanya, udah mandi, udah nge-gym, udah makan, udah semuanya pokoknya. Tinggal kita lanjut ke pembahasan cerita perjalananku bisa turun dari 102 kilogram sampai sekarang 75 kilogram. Tapi sebenarnya ya cuy, kemarin itu aku sempat menyentuh di 70 kilogram, tapi ini naik lagi 5 kilo. Gara-gara apa? Gara-gara aku nggak konsisten. Makan apapun yang aku suka setiap hari, jadinya balik lagi. Intinya gak peduli, aku mau turun lagi. Nah, buat kalian yang nggak tahu, aku ini mantan obesitas. 2023 itu aku 102 kilogram dan sekarang aku 72 kilogram. Dan untuk awal mula menuju 102 kilogram sampai sekarang itu gak gampang cuy. Kalian butuh konsisten, butuh niat, butuh belajar dalam diet untuk tubuhmu yang paling tepat itu apa. Dan yang paling penting yaitu adalah motivasi. Kalian harus mencari motivasi untuk konsisten setiap hari. Dan kebetulan ada momen 2023 kemarin itu akhir aku ada momen gila banget cuy, gila banget. Aku diselingkuhin temanku sendiri, cewekku selingkuh check in sama temanku sendiri. Dan intinya aku masih punya fotonya dan mereka nggak tahu kalau sebenarnya aku udah tahu kalau mereka itu selingkuh. Sampai sekarang detik ini mereka nggak tahu dan berjalan seperti normal. Ininya gara-gara itu aku punya motivasi, aku pengen berubah. Di situ aku mikir nggak bisa, aku nggak boleh di posisi itu, aku nggak boleh kayak gini, aku harus balas. Aku balas dengan apa? Aku balas dengan keberhasilan cuy. Nah, intinya setelah kejadian yang bangsat itu terjadi, akhirnya aku mulai untuk menjalani diet. Dan gak mudah. Awal mula aku gagal-gagalan dulu. Aku masih coba beberapa diet. Hampir semua diet di dunia ini udah aku coba. Dari carnivore diet, dari diet karbo, diet apapun, diet air putih semuanya, diet telur udah aku coba dan gak pernah ada yang berhasil. Dan setiap aku menjalani diet-diet tersebut, aku gak bisa konsisten. Dan akhirnya aku nemu satu diet yang bener-bener the best untuk aku, paling cocok untuk diriku, paling cocok untuk lifestyle sehari-hariku, yaitu diet OCD atau intermittent fasting. OCD itu Obsessive Corbusier Diet. Ya, ada Corbusiernya. Aku tahu diet itu tuh dari kontennya Deddy Corbusier. Itu pun saat aku menemukan diet OCD atau intermittent fasting gak langsung berhasil cuy. Aku perlu belajar trouble and error. OCD yang benar itu gimana, intermittent fasting yang benar itu gimana, yang cocok untuk aku itu gimana. Aku ngalamin 1 bulan gak turun berat badan, aku ngalamin berat badan stuck, aku juga ngalamin waktu nimbang turun turun, ternyata yang turun itu air bukan lemak. Aku udah ngalamin itu semua. Tapi bedanya aku sama kebanyakan orang yaitu kebanyakan orang nyerah. Kalau udah mengalami fase nggak turun-turun berat badan naik turun, berat badan stuck, atau gimana pun yang trouble gak enak di hati, mereka itu langsung nyerah. Nggak, kalau aku nggak nyerah, aku nggak mau nyerah, aku harus berhasil. Yang paling gak enak itu di fase belajar itu, waktu kamu udah ngerasa kamu diet dan kamu udah ngerasa ini udah ada hasilnya, tapi orang-orang sekitarmu, keluargamu, teman-temanmu, saudara-saudaramu itu gak melihat keberhasilanmu. Jadi di situ, di fase itu mereka bakal menghina kalian. Orang-orang tolol di sekitar kalian yang gak paham apapun tentang diet itu akan berkomentar, menjelekkan proses kalian dalam diet. Kebanyakan orang itu gak bisa melewati fase itu. Nah, makanya aku saranin kalau kalian udah mencapai di fase itu, jangan dengerin kata orang. Jangan dengerin kata siapapun. Kalian percaya pada pikiran kalian sendiri. Kalian percaya pada diri kalian sendiri. Percaya sama aku cuy. Jangan pernah nyerah. Kalau kalian konsisten meskipun gagal, pasti akan ada hasilnya. Karena orang yang berhasil dalam diet itu orang yang gagal-gagalan mulu tapi gak nyerah. Ketimbang orang yang berhasil di awal tapi langsung terlena dan akhirnya naik lagi berat badannya. Dan di sini aku mau cerita benar cuy. Ini ya sharing-sharing, soalnya ini keluh kesah di pikiranku. Jadi aku mau ngomongin juga di sini. Gak apa-apa lah, kalian harus dengerin ya, kalian harus dengerin. Aku pernah di posisi kalian kok cuy. Gak enaknya jadi orang yang obesitas itu seperti apa. Aku tahu banget, kalian di tongkrongan, di tempat kerja, di sekolah, pasti isinya bulian, pasti isinya hinaan. Aku tahu. Gak cuma itu, kalian mau nyari baju juga susah, kalian mau nyari kerjaan juga susah, apalagi nyari cewek paling susah. Instagramku nggak di fallback cewek, WA aku nggak di fallback cewek, aku mau deketin cewek mereka pada jijik, di tongkrongan ada cewek cantik, aku mau kenalan juga nggak bisa. Aku udah ngalamin itu semua dan aku mikir, aku nggak mau di posisi itu terus. Aku nggak mau di posisi itu terus.
Akhirnya aku berjuang cuy, berjuang mati-matian mau merubah tubuhku ini. Meskipun belum maksimal ya, tapi nggak masalah. Yang penting ada hasil daripada nggak sama sekali, seperti itu. Tapi sekarang aku udah gak ngerasain itu lagi cuy. Aku nyari kerja gampang. Aku gak pernah dibully lagi di tongkrongan, apalagi di tempat kerja. Bahkan aku nyari cewek pun sekarang itu lebih mudah banget, gampang banget. Gak kayak dulu cuy. Dan sekarang enaknya yaitu kalau kalian udah sampai di posisi ini, kalian itu lebih bisa milih-milih cewek lah. Bisa ada banyak pilihan aja. Gak, jangan ikutin kah, jangan dengerin aku, jangan dengerin, pokoknya intinya itu kesehatan, oke? Kalian diet untuk kesehatan, jangan mikir sampai ke situ, jangan kayak aku, oke? Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di next video. Buat kalian yang punya keluh kesah, punya unek-unek dalam hati, pengen kalian curahkan, silahkan curahkan di kolom komentar, insya Allah aku bantu jawab, nanti aku bikinin videonya, oke? Coba kalian komen, aku pengen tahu seberapa banyak orang yang udah menerima bulian dalam hidup mereka gara-gara mereka obesitas. Aku pengen tahu udah berapa kali kalian ditolak cewek gara-gara kalian ini obesitas. Coba kalian komen, aku pengen lihat komentar kalian, aku pengen lihat keluh kesah kalian. Coba, dan next insya Allah aku bakal bikin video gimana caranya menjalani OCD atau intermittent fasting dengan cara yang paling mudah dan pasti berhasil. Pokoknya stay tune terus, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, bye bye di next video.